Selamat malam pemirsa, senang sekali malam hari ini dialog khusus lawan COVID-19 hadir bersama dengan DPRD Jawa Timur karena tentu saja nanti kita juga akan melihat bagaimana pantauan dari DPRD Jawa Timur dalam fungsi pengawasannya karena kita tahu bantuan sosial ini sudah mulai berjalan. Gimana pengawasannya? Dan bersama saya Agnes selama 1 jam ke depan nanti Anda juga bisa bergabung di line chat WhatsApp yang nanti akan kami munculkan nomor teleponnya di layar kaca. Saya sapa dulu dua narasumber pastinya karena dialog lawan COVID-19 kali ini bersama dengan DPRD Jatim, pastinya bersama dengan Ketua DPRD Jatim Pak Kusnadi SHM Hum. Pak Kusnadi, selamat malam. Selamat malam, Agnes. Sehat Pak Kusnadi malam Ya, hari sehat, ini? cuman aneh aja. Alhamdulillah. Kita seolah yang normal sekarang pakai masker terus Pakai ya Pak masker, ya? ya, itu. Karena saya dulu diskusi sama Pak Kus di tempat ini, di studio ini masih belum pakai masker Belum waktu pakai itu ya masker, Pak ya. ya. Dengan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Dr. Alwi M. Hum. Pak Alwi, selamat malam. Ya, selamat malam. Sehat Pak Alwi? Alhamdulillah sehat. Ya. Terima kasih sudah hadir Pak Kusnadi. Sebentar sebelum kita lihat pengawasan DPRD gimana, kita mau tahu dulu dari sisi yang diawasi Kepala Dinas Sosial. Pak Alwi, ini gimana untuk bantuan sosialnya? Terima kasih. Jadi bantuan sosial itu sumbernya yang pertama dari Kementerian Sosial. Oke. Ya. Jadi Kementerian Sosial itu punya data terpadu kesejahteraan sosial. Jawa Timur itu sejumlah 4.700.000 sekian. Dari data DTKS itu yang menerima bantuan secara existing, artinya sudah nerima walaupun ini tidak ada kaitannya dengan COVID, ya mereka sudah biasa nerima itu sejumlah 2.800 sekian kepala keluarga. Ini tiap bulan mereka menerima Rp200.000. Selama berapa lama ini Pak? Ini ya terus setiap bulan mereka Setiap bulan menerima ya? Tidak ada karena batas sampai mereka ini orang-orang miskin murni. Gitu. Ini udah berjalan lama. Jadi ini artinya boleh dikatakan tidak ada pengaruhnya sebenarnya dengan pandemi ini ya. Memang ini sudah rutin. Iya. Begitu ada masalah dengan COVID, Kementerian Sosial menambah, istilahnya memperluas penerima BPNT ini. Alhamdulillah Jawa Timur mendapatkan 1 juta. Alokasi sebelumnya kurang dari 1 juta, tetapi alhamdulillah kita mendapatkan 1.042.000. Ini mendapatkan 200.000 selama 9 bulan. Mendapatkan 200.000 selama 9 bulan terhitung dari April sampai Desember. Berarti start yang PSBB kemarin berarti ya? Ya, sampai Desember. Ini karena ada kaitan dengan COVID ini. Rupanya tidak cukup sampai di situ, sesuai dengan arahan kepala negara, Bapak Presiden, untuk lebih memperhatikan masyarakat ini, Kementerian Sosial ditugasi lagi oleh Bapak Presiden sehingga membuka peluang lagi yang namanya bantuan BST ya, bantuan sosial tunai. Gitu ya. Nah, ini keran yang terakhir yang dibuka oleh Kementerian Sosial. Jawa Timur mendapatkan 1,182 sekian. 1,181.076 tepatnya. Ini berarti beda ya dengan yang jumlah yang tadi ya? Artinya ini beda tambahan lagi begitu ini ya? Mendapatkan 600.000 dalam waktu 3 bulan. Dalam waktu 3 bulan. Ya. Saya mungkin biar gampang diterima pemirsa juga. Betul. Artinya kalau tadi 200.000 9 bulan, yang ini 600.000 3 bulan, sebenarnya totalnya sama gitu ya. Jadi jumlahnya sama, mudah-mudahan karena ada yang beberapa waktu lalu sempat nanya Pak, dapatnya ada yang 200, ada yang 500. Nah, ini mungkin biar lebih clear ya. Oke, kemudian? Saya lanjutkan. Jadi untuk yang terakhir ini, yang bantuan sosial tunai ini, sedikit luas. Artinya calon penerimanya boleh diambilkan dari DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial, atau di luar itu. Boleh dari DTKS, boleh atau di luar itu. DTKS. Iya. Artinya ada orang yang mohon maaf istilahnya miskin baru misalnya gitu. Bisa diambilkan dari situ yang tadinya mereka kerja.
Nah, ini pintu masuknya adalah dari kabupaten kota. Oke, data ini sudah jadi berarti ya Pak ya, dari Kemensos atau gimana? Bukan Kemensos yang menawarkan kepada kabupaten kota lah yang mengirim ke Kementerian Sosial. Oke, ini artinya kabupaten kota setor data ke Kemensos ya? Betul. Oke, baik. Saya mungkin di situ mungkin ada tambahan dari Pak Awi terkait dengan penyaluran dana bansos. Di luar itu yang dari kementerian. Itu di luar itu pemerintah provinsi, Ibu Gubernur dalam hal ini beliau punya kebijakan pertama menambah yang istilah Ibu Gubernur itu suplemen BPNT atau istilah beliau itu top up bagi penerima BPNT yang berdomisili di kelurahan, apakah itu BPNT existing tadi yang 2,8 juta maupun perluasannya yang 1.042.000, khusus mereka yang berdomisili di kelurahan itu ditambah melalui APBD provinsi masing-masing kepala keluarga 100.000 selama 3 bulan. Selama 3 bulan. Ya, karena mereka yang ada di kelurahan itu lebih merasakan dampaknya. Mereka tidak bisa apa-apa. Beda dengan yang ada di desa, gitu ya. Dari desa itu, insya Allah masih mudah lah mereka untuk dan bisa mendapatkan sesuatu yang bisa membantu menopang kehidupan mereka. Oke, baik Pak Awi Saiful. Di situ Pak Kusnadi boleh dibantu menjelaskan pengawasannya gimana? Karena saya sebagai orang awam boleh dikatakan di sini ada yang tadi DTKS, bisa menggunakan non DTKS, bahkan suplemen tadi tambahan dari Jatim. Ini gimana supaya bisa tepat sasaran dan tidak ada yang dapat double gitu? Gini, kalau tentang persoalan double itu memang kita sudah sharing datanya ya dengan beliau di teknis dengan Bu Gubernur juga. Jadi tidak akan ada karena itu dari satu sumber yang sama. Jadi data itu berasal dari usulan kabupaten kota masing-masing. Jadi tidak ada kita mencari data sendiri, terus kemudian nanti akan double, tapi kita apakan by name by address, itu semua sudah dapat. Nah, itu memang ya kalau kita dalam konteks pengawasan yang perlu kita awasi itu adalah kewenangan kita melakukan pengawasan itu hanya pada bantuan-bantuan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi. Nah, bantuan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi ini dalam rangka untuk social safety net. Ini program social safety net untuk dampak COVID-19 ini. Jadi dampak COVID-19 itu ada yang bidang kesehatannya, social safety net, dan terus kemudian yang ketiga itu ada recovery ekonomi nanti. Nah, untuk yang social safety net ini ada bermacam-macam yang dilakukan. Jadi bukan hanya bantuan dari kelurahan yang top up tadi itu, tapi juga Bu Gubernur bersama-sama dengan kita DPRD ini juga memberikan bantuan langsung. Ya, bantuan langsung dari langsung sembako misalnya gitu. Nah, jadi sembako. Misalnya beberapa waktu yang lalu kita melakukan di Sumeneb misalnya, di kepulauan-kepulauan itu kan begitu. Nah, juga kita membuat lumbung pangan juga yang beberapa waktu yang lalu di depan ini, bulan itu ya, yang di ini. Terus kita juga nanti akan membuka lumbung pangan juga di Kabupaten Malang, di daerah Malang Raya sana lah, supaya juga ini bisa dalam rangka untuk memberikan memberikan sedikit kemudahan lah bagi masyarakat, agar masyarakat kemudian tidak mengalami kondisi yang sedemikian rupa sehingga dia jatuh miskin betul. Nah, di samping itu juga dari data, jadi begini sebenarnya social safety net ini ada yang dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial, itu ada yang bersifat permanen, ya. Yang permanen tadi itu seperti PKH, seperti apa, itu permanen, kan begitu toh. Itu ada atau tidak ada COVID itu ya juga sudah jalan terus, ya toh. Terus kemudian ada dari pemerintah provinsi juga ada, ya, sifatnya bantuan-bantuan sosial. Kalau dulu itu ada seperti bedah rumah lah macam-macam, dan itu kita lakukan juga. Ya sekarang ya juga tetap jalan begitu, walaupun mungkin intensitasnya agak berkurang kan begitu toh, karena kemudian dialihkan pada social safety net ini. Nah, terus dari pihak kabupaten juga ada itu. Ya, ada juga. Kota. Ada sendiri ya? Ada sendiri. Iya. Bahkan juga karena memang datanya itu sudah, ya semua orang itu sudah menerima yang layak untuk menerima di kabupaten itu. Maka kemudian apa yang dilakukan oleh kabupaten seperti yang disampaikan oleh Pak Awi tadi, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur ini,
Seperti yang di kelurahan. Kenapa kok di kelurahan yang dikasih? Kenapa kok bukan desa? Ya, ini saya ingin sampaikan. Nah, begini, kalau desa itu mereka itu masih punya supporting dari agribis. Artinya kehidupan masyarakat desa itu kan kehidupan petani. Kan begitu toh, umumnya kan petani. Nah, walaupun mereka masih lahan yang dia kuasai itu kecil, akan tetapi mereka masih bisa bercocok tanam, apakah itu sayur-sayuran, apakah itu lombok, apakah itu rempah-rempah dan sebagainya, dan itu bisa menambah kehidupan mereka sehingga ya kita tidak top up. Berarti beda dengan yang ada di Nah, kelurahan di berarti kelurahan ya? mau di mana ini? Kan? Apalagi di perumahan-perumahan yang perumahan-perumahan kumuh ini mau di mana? Mereka tidak punya kemampuan apa ya, agribis. Ya kalaupun mereka melakukan hal yang sama, itu nggak ada tempat. Tapi kalau dari Jatim sendiri memang intervensinya langsung dengan masyarakat juga ya Pak? Sama dengan masyarakat. Jadi gini, ini apa namanya di cover pusat. Oke. Tapi ada yang belum di cover pusat. Ya, oke. Itu Kita diambil. cover, kan begitu Oke. toh? Ya, Nah, nanti ada jadi di Kabupaten cover kota. kabupaten kota juga. Yang sudah di cover pusat tidak lagi. Di cover provinsi tidak lagi. Di cover terus kemudian baru mereka cover. Kalau mereka juga tidak ada, ya. Ini desa juga punya kewajiban untuk Ya, mengcover dana desa. melalui dana desa. Jadi pada hakikatnya semua itu juga dengan COVID ini, jadi semua itu dalam konteks social safety net, itu ya saya katakan tidak 100% lah. Kalau nanti 100% sempurnakan itu kesempurnaan itu kan hanya milik Allah, kan begitu ya. Artinya bersinergi di Bersinergi sini ya? semua dan kemudian masyarakat itu secara umum itu mendapatkan bantuan tidak dari pusat, dari provinsi, tidak dari provinsi, Ada kabupaten dari kota. kabupaten kota, tidak dari kabupaten kota, Ada dari dari desanya. desa. Nah, Tapi gitu loh. Pak Agus gini, sebelum nanti Pak Awi juga akan menjelaskan lebih lanjut. Kalau misalnya kayak pembagian sembako tadi ada di Iya. beberapa kepulauan, itu penentuannya gimana ya? Milih atau dapat laporan atau gimana? Karena kan Jatim cukup luas. Pak Agus sebentar, nanti dijawab setelah jeda. Kita akan kembali saat lagi pemirsa. Tetap bersama dengan kami di Dialog Khusus Lawan COVID-19 bersama DPRD Jawa Timur. Anda kembali bersama dengan kami pemirsa di Dialog Khusus Lawan COVID-19 bersama DPRD Jatim. Saya boleh buka dulu di line chat WhatsApp, cek dulu pemirsa yang sudah bergabung. Sudah daftar lewat radar bansos dan juga RW tapi masih belum dapat bantuan. Apa nunggu kena COVID dulu? Oke. Ada lagi caranya dapat bantuan sembako bagaimana? Ada lagi teman-teman? Oke. Baik, sebelum ke Pak Alwi, Pak Gus ini mungkin menindaklanjuti tadi apa yang saya sampaikan juga, ini ketika Pemprov atau tadi bahkan yang bagi-bagi sembako begitu, itu memilih atau memilahnya bagaimana ya? Jadi gini, Bu Agnes ya. Jadi yang kewajiban kami, Ya. kami mengawasi di mana. Betul. Nah, sampai ini kan mulai dari pusat sampai desa. Ini kan sekarang itu banyak melakukan bantuan-bantuan. Nah, yang kami lakukan itu subjek pengawasan kami itu adalah bantuan yang dari provinsi. Yang dari provinsi. Ya, Nah, kayak yang tadi kepulauan apa segala macam itu kan bantuan dari provinsi berarti, Pak? Begini, ya betul. Nah, saya katakan begini, bantuan dari dalam konteks social safety net itu ada bermacam-macam kegiatan. Ya, toh? Yang pertama itu adalah bantuan langsung tunai. Nah, jadi kepada masyarakat ya dikasih juga ada 600, selama 3 bulan. Ya toh, kira kita tidak boleh kurang dari itu. Ya. Dan ini juga sudah perintah Mendagri pada waktu kita mengikuti telekonferensi dengan Mendagri. Nah, kemudian ada juga bentuknya itu sembako. Nah, kenapa kok sembako? Nah, begini, karena di di kepulauan-kepulauan di Sumeneb sana itu duit menjadi tidak bisa digunakan. Karena? Ya mau kemana belinya itu loh, mau beli barang itu loh kemana? Mereka umumnya nelayan, kemudian hasil tangkapan mereka juga tidak bisa dijual macam-macam. Jadi efektivitas dari bantuan itu ya? Efektifnya itu sembako. Nah itu kita bekerja sama dengan dengan Armada Timur, ya toh. Kita ya mohon bantuan lah mereka yang mendistribusikan, kan begitu. Jadi itu kita lakukan. Nah kemudian
ada lagi, dan mulai kemarin ya, mulai hari Kamis ini, itu kita juga memberikan bantuan kepada kepala daerah. Jadi dalam bentuk tunai. Ya, ini dalam bentuk tunai kepada kepala daerah untuk agar kepala daerah itu yang mereka kan begini. Wah, saya ini disuruh membantu begini begitu. Tapi saya tidak mendapatkan bantuan juga, apakah dari pusat atau dari provinsi dalam bentuk cash begitu. Ya sudah, kita beri bantuan kan begitu. Jadi kita tentunya dengan kondisi yang berbeda-beda satu dengan Kalau yang lain. untuk penerima bantuan sosial atau BST yang dari Kemensos itu masuk pengawasannya DPRD? Enggak ya, berarti bukan, ya itu. Jadi artinya yang memang murni dengan dari menggunakan provinsi. anggaran dari provinsi begitu ya. Kita coba pilah juga ini supaya masyarakat juga bisa. Ya, gitu. Jadi seperti tadi ada juga di WA tadi yang saya baca bahwa mereka itu sudah mengajukan melalui Radar Bansos sama Radar RW. Bansos. Radar Bansos itu bukan kewenangannya pemerintah provinsi. Radar Bansos itu adalah kewenangan dari pemerintah pusat yang datanya juga memang berasal dari kabupaten gitu loh. Jadi kita tidak bisa mengapakan itu gitu loh. Oke, Jadi artinya itu digunakan untuk yang penerimaan dari dari pusat ya. Gitu loh. Oke, Nah, baik. tapi kalau terus kemudian ada yang tidak masuk ke dalam PKH, ada yang tidak masuk dalam ini dan sebagainya, tapi mereka terdampak, tercecer begitu. Ya, kalau kita di provinsi kita jaring lagi. Baik. Ya sudah, kalau misalnya itu penduduk Jawa Timur, bahkan bukan hanya penduduk Jawa Timur kita nih kesepakatannya dengan Bu Gubernur. Pokoknya yang tinggal di Jawa Timur, mau penduduk manapun, manapun, apakah itu Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI, semua pokoknya dia tinggal di Jawa Timur dan dia terkena dampak COVID, kita bantu. Baik, ya, Pak Awi mungkin boleh dispesifikan lagi artinya yang menjadi ranah dari pemerintah provinsi, bantuannya itu yang mana saja? Supaya masyarakat juga jelas harus bertanyanya ke siapa begitu, karena bantuannya cukup banyak ternyata. Iya. Jadi terima kasih. Jadi di pemerintah Provinsi Jawa Timur ini memang banyak bantuan yang berkaitan dengan masyarakat. Tadi kami menyebutkan yang terkait dengan kami di Dinas Sosial itu, pertama bahwa pemerintah provinsi memberikan suplemen bagi penerima BPNT yang berdomisili di kelurahan. Yang kedua, ini yang berkaitan dengan kami, bahwa pemerintah provinsi juga memberikan bantuan sosial pangan. Ya, jadi ini diserahkan kepada kabupaten kota. Kabupaten kota yang menentukan calon-calon penerimanya sesuai dengan pagu yang ditetapkan oleh provinsi. Ada yang nerima, ada yang 5.000 KK, ada yang 10.000 KK, ada yang 30.000 dan sebagainya, sesuai dengan kondisi kabupaten kotanya. Ini yang kemarin sempat ditunggu datanya oleh provinsi kah atau gimana? Betul, datanya? Jadi ini data ini jalan terus dan ini Pak Wagub turun ke masing-masing Bakorwil untuk mempercepat ini. Gitu ya. Tapi ini sudah dibagi belum yang hari ini sudah mulai. Ini hari sudah ini dibagi di Bojonegoro. Bojonegoro tadi di Wilker Bojonegoro. Di wilayah kerja Bojonegoro. Besok lagi ada. Besok di Madiun kalau saya nggak salah. Itu besok Madiun, ada lagi yang di Malang, ada yang Jember. Jadi ini tiap hari maunya kita kerja berpacu maunya dengan sekaligus waktu. Kita waktu kemarin itu kita diskusi mau sekaligus, saya bilang sekaligus ini kerjaan apa ini, mendem inilah kan bagaimana bagi tugas kita nominalnya 200.000 selama 3 bulan. 200.000 selama 3 bulan ya. Ini untuk yang bantuan sosial pangan tadi ya. Oke, baik. Menambah yang disampaikan Pak Ketua tadi, bila mana dengan cara seperti itu masih ada warga masyarakat yang belum menerima, maka melalui pendekatan APBD kabupaten kota. Di situ juga ada melalui dana desa. Jadi diharapkan dengan berbagai pintu masuk itu seluruh masyarakat yang terdampak COVID ini bisa tertangani. Saya kira itu. Baik, lalu ketika masyarakat bingung nih, ini harus bertanyanya kepada siapa? Karena sekali lagi bantuan pusat ada, bantuan provinsi ada, kabupaten kota ada, dan masyarakat terkadang tidak terlalu paham mana yang kemudian menjadi ranah dari masing-masing pemerintahan tersebut. Kemungkinan ketika kita tinggal di Jatim, maka tentu saja kita bertanya semuanya langsung ke provinsi.
Saya sedikit, Pak. Oke, Jadi boleh. gini, Monggo. Pak. Jadi ini sebenarnya dalam konteks pendataan itu sudah ada kesepakatan, itu dilakukan oleh perangkat desa. Nah, di desa itu ada 2 lembaga yang melakukan pendataan. Baik itu yang mereka itu yang terkena dampak COVID, atau mereka yang miskin tiba-tiba, ya mohon maaf, ini terminologinya mungkin salah. Karena COVID kemarin Ya, berarti ya. nah ini kemudian ada yang namanya relawan desa Oke. dan ada perangkat desa. Ada Jadi perangkat dan inilah relawan. yang melakukan proses pendataan, gitu. Nah kita menerima data. Nanti Provinsi data itu menerima data, di verifikasi di kecamatan, terus kemudian juga di kabupaten kota juga disampaikan kepada kita. Nanti tinggal dari 1.000 data misalnya, kabupaten kota akan menangani 500, yang 500 ya dari provinsi, Dari provinsi, misalnya oke. seperti itu. Atau dari 1.000 data yang ditangani oleh desa 50, kabupaten kota itu masing-masing misalnya 100, ya sisanya dari provinsi. Nah, ya seperti itulah. Jadi kita sharing. Nah, dalam konteks pengawasan itu seperti hari ini teman-teman anggota DPRD yang dari daerah pilihan sana, di daerah Bakorwil juga datang ke sana. Ya, toh. Terus kemudian besok yang dari sana itu Madiun. Kita itu bersama-sama gitu loh. Jadi ya sudah langsung aja pengawasannya itu. Kamu lihatlah sendiri, saya lihat sendiri apa yang dilakukan di sana oleh teman-teman pemerintah untuk kita lakukan secara bersama-sama. Agar kemudian masyarakat ini juga, kami sangat peduli gitu loh. Ya. Kami sangat peduli, ya memang ini bencana bagi kita. Dan jangan sampai kemudian masyarakat itu susah sekali gitu loh. Baik. Walaupun memang susah. Saya nanti ke Pak Alwi terkait dengan Iya. data, karena kemarin Iya. juga banyak sekali yang masuk terkait dengan bahkan untuk yang bantuan sosial tunai itu ada sejumlah nama yang direvisi karena mungkin dirasa tidak layak menerima. Apakah ini juga dirasakan oleh Iya, pemerintah iya, provinsi? Tapi sebelum jeda mungkin ada dari chat WhatsApp yang bisa dibacakan dulu sebelum kita jeda. Baik, kita akan bacakan setelah jeda. Kami kembali saat lagi bersama dengan dialog khusus lawan COVID-19 bersama DPRD Jatim. Ya pemirsa, balik lagi bersama dengan dialog khusus lawan COVID-19 bersama dengan DPRD Jatim. Dan kalau kita bicara tentang COVID-19, mungkin dulu di awal-awal banyak sekali pertanyaan terkait dengan kesehatan. Tetapi sekarang sampai dengan tahap ini, pertanyaan-pertanyaan yang paling banyak setiap kali kita menggelar diskusi atau dialog adalah terkait dengan bantuan atau bantuan sosial yang dirasa tidak atau mungkin belum sampai seluruhnya di masyarakat. Saya coba cek dulu, yang tadi boleh di back lagi? Cara mendaftar untuk mendapat bantuan bagaimana? Oke. Sudah dapat program PKH, juga dapat BLT. Apakah nanti PKH-nya dicabut? Oke. Kemudian banyak data tidak sesuai. Yang punya villa dapat, saya sopir tidak dapat. Juga ada ASN dapat BLT. Nah, ini tadi yang kemudian mau saya pertanyakan. Mungkin sensus kependudukan kurang digalakan, jadi data suka keliru. Baik, saya tampung 4 dulu ya. Rata-rata bicara tentang data benar atau salahnya. Monggo. Nanti dari sisi pengawasan saya ke Dinsos dulu. Kalau dari Dinsos gimana ini? Baik, terima kasih. Jadi yang pertama tadi, kalau ingin daftar itu melalui mana? Ya. Jadi daftarnya itu, sebagaimana tadi juga disampaikan oleh Pak Ketua, ya melalui elemen pemerintahan kita yang paling bawah. RT Jadi dari RW berarti bawah, ya? iya. Jadi masyarakat itu melapor ke RT RW-nya, nanti dilanjutkan ke desa kelurahannya, nanti naik lagi itu ke kecamatan, dari kecamatan ke kabupaten, kota dan seterusnya. Lalu nanti naik. Dengan cara seperti itu tidak akan double. Tapi kalau langsung ke atas itu bisa double. Jadi Artinya kami dimonitor sangat langsung. berharap masyarakat yang layak mendapatkan bantuan untuk bisa mendaftar ya atau menyampaikannya itu melalui aparat kita yang di bawah. Karena peluang untuk itu ada gitu loh ya. Jadi kesempatan untuk itu ada. Jadi pemerintah provinsi memberikan bantuan yang bersifat gelondongan jumlah calon penerimanya kepada kabupaten kota. Artinya bisa masuk dari situ. Bisa masuk dari dana desa dan sebagainya. Jadi sekali lagi, ayo
komunikasi dengan aparat kita yang di bawah, relawan kita yang di bawah. Baik, Saya di kira level itu ya. RT RW yang Itu terdekat yang dengan pertama, masyarakat. Pak Awi menanggapi terkait dengan data nih, data lebih dulu. Kalau masalah PKBLT nanti dulu, data lebih dulu nih Pak, karena paling banyak itu. Ada yang dapat ternyata dirasa tidak layak, ada yang mungkin seharusnya membutuhkan tapi tidak dapat. Bahkan kalau kita cek dari berita 2 hari lalu penerima bantuan sosial tunai di Jawa Timur direvisi, ada sejumlah nama yang tak layak menerima. Ya, ya. Ini gimana? Jadi bantuan sosial tunai ini mungkin yang dimaksud oleh si penanya ini adalah bantuan yang dari Kementerian Sosial. Oke. Ya, dari Kementerian Sosial. Sekali lagi, pertama saya mohon maaf, saya tidak akan berkomentar terlalu jauh ya. Kalau karena yang ini dari Pemprov sendiri? Kalau yang dari Pemprov, sekali lagi saya katakan insya Allah tidak akan ada data double. Yang ditangani kami, yang untuk BPNT kelurahan, itu sudah by name, by address, by NIK, kan gitu ya. Terus yang kedua, yang bantuan sosial pangan, itu kan datanya dari kabupaten kota. Jadi bukan kami yang membuat data, tapi dari kabupaten kota. Itulah, kalau kami yang buat data, maka tingkat kesalahannya bisa besar kan begitu ya. Jadi kami tidak menentukan si A, si B, si C, kami berikan kepada kabupaten kota. Oke. Gitu. Pak Gus, ini menanggapinya gimana? Artinya oke, mungkin kalau tidak double, tapi juga yang dikhawatirkan, ini orang ini sudah punya banyak, kenapa masih terima? Sementara saya mungkin yang sangat-sangat terdampak tapi tidak terima. Ya gini, Mbak. Ini kan persoalan kejujuran kadang-kadang. Dan saya pada kesempatan yang berbahagia ini, di bulan Ramadan ini juga menghimbaulah kita semua, kan begitu ya. Menghimbau kita semua untuk memperhatikan ini semua. Jadi begini, dulu, jadi ini jadi banyak trial and error yang kita lakukan ya, trial yang kita lakukan. Pertama kali pada waktu kita mendata, itu di zaman Orde Baru, dulu zamannya Pak Harto juga, bantuan-bantuan sosial dan sebagainya itu juga melalui perangkat desa. Ya, Tetap dari yang nah, tapi terus kemudian disitulah, ya karena dia berwenang untuk menentukan siapa yang mendapatkan bantuan dari pemerintah, maka kemudian ini agak ada penyimpangan-penyimpangan, walaupun tidak semua, ya toh. Nah, kemudian dirubahlah polanya. Itu ada yang mendata sendiri, kan begitu, ya toh. Nah, yang mendata sendiri banyak yang tidak dapat, kan begitu ya Pak, ya, banyak yang tidak dapat, kan gitu toh. Nah, ya perangkat desa, perangkat kelurahan itu ya protes. Kenapa kita yang paham tentang desa, tentang wilayah, tentang kok nggak dilibatkan dalam rangka pendataan orang miskin ini, kan begitu ya, pendataan orang miskin ini. Sudah, sekarang kita kembalikan lagi kepada mereka, kan begitu toh. Nah, dalam konteks yang seperti inilah maka kemudian ya 1-2 ada penyimpangan ya lah, ya 1-2 ada penyimpangan, dan itu di lapangan itu faktual di lapangan. Kalau tapi sudah ada laporan masuk belum ke Dewan atau temuan begitu, karena kan fungsi ya, ada dari saja. Dewan Ya pengawasan. seperti yang tadi katakan itu yang villa, yang terus kemudian mereka ini kan orang yang terdampak COVID. Toh. Nah, terdampak COVID ini sebenarnya kita itu yang kita inginkan itu adalah misalnya pedagang-pedagang asongan, pedagang yang dia makan hari ini, dia kerja hari ini untuk makan hari ini, itulah yang terdampak COVID. Tapi juga ada yang relativitas terdampak COVID ini, ya itu kan, yang kemarin misalnya dia itu meracang, lakunya itu bisa 10.000 per hari misalnya, tapi karena COVID ini omsetnya menurun menjadi 8.000 begitu, dia dianggap juga terdampak COVID. Yang bertepatan mungkin itu adalah saudara saya, kan itu. Ini kan saya kan jadi subjektif, kan jadi relatif. Ini kan juga terdampak COVID. Kan tapi kalau seandainya ada temuan seperti itu, apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari gini, Mbak, Dewan? Makanya gini, Mbak. Kita ini akhirnya kan kita tidak intervensi kepada pengusulan. Tapi yang kita intervensi itu adalah verifikasinya. Oke. Jadi kita verifikasi sudah betulkah ini, kan begitu toh. Nah, kita lihat ya beliau-beliau ini by name by address, melalui NIK itu kan terbuka semua. Sebenarnya apa sih profesinya, kan begitu Pak ya? Apa profesinya, kan seperti itu, dengan NIK-nya kan akan terbuka. Maka kemarin kita revisi lah banyak data yang diusulkan kepada kita revisi. Ini jangan, ini jangan, ini jangan, ini jangan. Jadi seperti itu. Jadi ini kita juga minta kepada beliau ya, kepada Bu Gubernur, kan jangan, ini jangan, ini jangan. Walaupun demikian 1-2 masih saja ada yang
lolos itu ya satu hal yang Tapi pastinya peran masyarakat ini juga menjadi Iya. aduan untuk perbaikan ya. Bisa, Gitu loh. bisa Nah, disampaikan. ini tadi juga saya membaca sekilas ya di samping pendataan tadi ya Mbak Ya. Agnes ya. Sensus penduduk ini, nah ini kan jadi masyarakat juga tidak tahu saat ini sebenarnya BPS ya, BPS itu ini sedang melakukan sensus penduduk online. Tapi tapi masyarakat juga tidak berpartisipasi padahal ya dulunya itu pada bulan April ini sudah mulai turun kita, tapi karena Covid kemudian kita perpanjang online-nya sampai bulan Juni ya. Toh. Tapi juga partisipasi masyarakat juga belum. Karena gitu masyarakat tidak bingung duluan nih Pak. Artinya masyarakat bingung, saya seharusnya dapat tapi saya nggak dapat. Jadi mungkin masyarakat berpikir bahwa ini seharusnya sudah ada data begitu kan yang dipegang oleh pemerintah. Seperti itu. Tapi begini, ini ada juga yang sudah masuk di line WhatsApp. Assalamualaikum, saya Hadi Purnomo dari Desa Sidoarek, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri. Ya. Begini Pak, saya mau tanya, sebetulnya bansos dari dampak COVID-19 itu apa saja? Kemarin saya dapat beras 5 kilo, abon lele 1 pak, minyak 1 kilo, gula 1 kilo, itu saja. Terus untuk bantuan BLT 600.000 itu khusus apa saja? Mohon penjelasannya. Selama berkeluarga tidak dapat bantuan berupa apapun dari desa maupun provinsi. Terima kasih sebelumnya. Ya. Kemudian ada juga di sini yang positif selalu dapat bantuan hanya kerabat RT. Sebetulnya saudara-saudaranya pun segalanya ada. Terus kalau hadapi kasus kayak gitu gimana Pak? Sudah 2 bulan nggak dapat, gimana saya terdampak? Ternyata data dari bawah nggak di cross check ke tingkat bawah. Kalau kita bicara bansos banyak sekali keluhan-keluhan yang sepertinya sama. Monggo Pak Alwi. Jadi penanya tadi yang terhormat, Bapak bisa menyampaikan itu ke desa setempat. Tetap ya, kita kembali lagi Iya, ke karena desa. bansos yang 600.000 kali 3 itu salah satu pintunya adalah dengan dana desa. Tapi sorry Pak, artinya apakah ada pembeda begitu? Siapa yang bisa mendapatkan bantuan ini, siapa yang bisa mendapatkan bantuan ini, begitu? Karena tadi ada yang nanya, kalau dapat PKH terus dapat BLT lagi, PKH-nya dihapus nggak? Jadi begini, memang ada masyarakat yang nerima BPNT. Oke. Ya. Jadi penerima BPNT, nerima PKH itu tidak salah ya, karena PKH itu komponen, boleh. Nerima BPNT dan PKH itu boleh, sekali lagi. Ya. Terus kalau mereka tidak menerima BPNT, maka bisa didekati dengan BST yang tadi yang dikatakan Yang bantuan sosial Kemensos tadi tunai ya? yang dari Kemensos. Jika mereka juga tidak termasuk di situ, mereka bisa masuk melalui dana desa. Oke. Kalau juga mereka tidak dari situ, mereka bisa menggunakan yang dari provinsi. Kalau juga belum tercover, maka mereka bisa masuk melalui bantuan yang disediakan oleh kabupaten kota. Jadi sebenarnya pintunya banyak. banyak Pak. Bahkan ini juga saya ingin sampaikan melalui ini pada masyarakat ya. Ini bukan hanya dari pemerintahan, dari aparat TNI Polri itu juga memberi bantuan sekarang Ada ini. lagi yang di luar itu, Bang. Di luar Ya, itu Polri, banyak bantuan. dari TNI Polri itu ya bagi sembako. Donasi juga banyak yang mengalir ya. Iya, bantuan itu banyak mengalir. Itu dari aparatur pemerintahan, belum lagi dari stakeholder yang lain, ya. Stakeholder yang lain melalui CSR-nya. Itu juga mereka membantu semua. Seperti DPRD itu. juga ada bagi-bagi sendiri kan untuk Kalau DPRD institusional nggak boleh. Oke. Tapi kalau saya sebagai anggota DPRD yang punya konstituen ya harus kan gitu aja. Nah, kalau institusional nggak boleh. Nanti kita bukan eksekutor anggaran gitu loh. Nanti malah kita dipersoalkan gitu. Tapi kalau secara saya, konstituen itu ya. Saya sebagai pribadi anggota DPRD itu membantu konstituen itu adalah suatu hal yang seharusnya begitu gitu loh Mbak Agnes. Tapi artinya begini, Pak, kalau saya mau dapat semuanya boleh nggak? Nggak boleh. Nggak Nah, boleh lah. ini yang mungkin juga harus dijelaskan lagi. Iya, Moga iya, Pak Alwi iya. jangan bosan-bosan menjelaskan itu. Karena Iya. gini, ketika saya mendapatkan satu bantuan, saya lihat tetangga saya mungkin dapat bantuan yang lain, saya pasti akan bertanya, kenapa sana dapat, saya nggak dapat? Iya, iya. Gitu Pak. Jadi diharapkan berdasarkan ketentuannya itu tidak boleh masyarakat itu menerima double. Sehingga misalnya mereka masyarakat ada yang menerima melalui dana desa, terus mereka dapat dari BST yang dari kementerian, maka salah satunya itu harus dikembalikan. Yang paling mudah lah yang dikembalikan kan gitu ya. Oke. Artinya mereka mengembalikan yang dana desanya itu. Jadi
kata kuncinya itu tidak boleh mereka double, nggak boleh. Tidak boleh double dan Iya. mudah-mudahan juga data juga tidak double, Iya, begitu iya, ya? iya. Jadi misalnya ada data double kan gitu ya, solusinya ya dikembalikan. Oke, baik. Kita jeda dulu sebentar pemirsa, monggo masih kalau ada yang mau bertanya bisa langsung ke line WhatsApp kami di Tako Enang WAJTV. Kami kembali saat lagi masih dalam dialog khusus lawan COVID-19 bersama DPRD Jatim. Kembali bersama dengan dialog khusus lawan COVID-19, masih bersama dengan DPRD Jawa Timur, bersama dengan Ketua DPRD Jawa Timur Pak Kusnadi dan juga Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, ada Pak Alwi di sini. Monggo yang masih mau Tako Enang WAJTV, yang dapat bantuan apakah harus menunjukkan KTP sesuai tempat tinggal? Oke, ini kita bicara syarat ya untuk bantuan. Apakah yang punya kartu KIS tidak dapat bantuan? Yang punya kartu KIS tidak dapat bantuan. Oke, ada lagi? Bansos itu hanya untuk warga miskin saja atau umum juga kebagian? Saya korban pandemi tapi belum dapat BLT atau sembako. Yang dapat sering tidak pas sasaran. Ini dari Bangkalan. Oh, masih ada lagi. Hengki di Selopuro, di Desa Meronjo, Dusun Kebun Rejo ada 9 RT, 1 RT ada 40 kakak, tapi bansos hanya 2 kakak per RT. Baik. Saya ke Pak Alwi dulu nih untuk menjelaskan secara detail. Mungkin di awal dari syarat menerima bantuan. Ya, jadi kalau bantuan yang dari Kementerian Sosial memang itu syaratnya itu by name, by address, dan by NIK. Artinya mereka harus punya KTP, kan gitu ya. Oke, jadi itu yang kalau dari mereka Kemensos. tidak punya KTP, mereka tidak bisa. Tetapi bagi masyarakat yang seperti itu bisa mereka mendapatkan bantuan dari sumber yang lain. Sekali lagi bisa mereka menggunakan dana desa, kan gitu. Bisa mereka menggunakan dana dari APBD kabupaten kota. Bisa mereka menggunakan bantuan yang dari provinsi. Sebagaimana tadi disampaikan Pak Ketua, mereka domisilinya di mana? Kalau domisilinya di situ, mereka bisa dihampiri dengan bantuan. Jadi ini dibedakan memang. Jadi yang nerima BPNT, baik itu existing, perluasan, itu memang mensyaratkan adanya kartu identitas, KTP. Ya. Oke, kalau untuk yang KIS, kalau misalnya punya KIS? Ya silakan diusulkan melalui kabupaten kota, tapi kan mereka juga harus punya KTP. Tapi kalau mereka tidak punya KTP kan repot juga. Karena satu-satunya kartu yang menunjukkan identitas seseorang itu kan KTP-nya. Gitu. Jadi inilah problema atau realita yang kita rasakan kan gitu ya. Jadi KTP itu haruslah wajib ya. Itu, ya. Bicara soal terdampak, siapa yang membutuhkan, sekarang semuanya pasti akan mengatakan kami terdampak. Ini gimana kemudian untuk memilahnya? Karena mungkin ada yang berpikiran bahwa bansos untuk warga miskin. Tapi juga ada yang berpikiran terdampak. Kalau terdampak artinya semua dan siapapun itu bisa dapat. Betul. Ini gimana untuk menjabarkannya ya? Ya, yang tahu tentang kondisi seseorang itu adalah aparat kita yang paling dekat dengan mereka. Kan gitu ya. Jadi ada aparat yang dekat dengan mereka. Itu yang saya katakan tadi, kalau mereka memang terdampak, maka mereka harus menyampaikan itu kepada RT RW agar diteruskan itu. Jadi tidak bisa dari atas, harus dari bawah. Semua karena, dari RT RW. Iya, yang jauh nggak mungkin tahu. Yang tahu yang dekat. Gitu. Pak Gus, pengawasannya juga. Jadi begini, memang seperti tadi disampaikan bahwa semua terdampak kan begitu ya, bagiannya semua terdampak. Nah, kalau dikatakan ya saya tidak katakan kesempurnaan itu hanya milik Allah ya. Begini, jadi ada teman saya di Trenggalek sana. Saat ini dia wakil ketua DPRD Kabupaten Trenggalek. Dan dia dapat bantuan. Gitu kan, BST. Dapat bantuan dia. Tapi karena kok saya dapat bantuan? Ini kan dia bikin kaget pada dirinya, kan begitu toh. Nah, dan dia merasa bahwa saya tidak mendaftarkan diri. Toh.
Tapi dia dapat bantuan karena didaftarkan. Nah, siapa yang mendaftarkan? Pendata itu adalah, ya tadi itu saya katakan, mungkin ada relawan desa yang ditugaskan oleh Kemendes, kemudian adalah perangkat desa yang ditugaskan oleh struktur pemerintahan secara umum, ya toh. Nah, tapi sederhana aja bagi dia, bahwa kemudian dia mengembalikan. Nah, jadi ya inilah, kalau kita merasa bahwa kita memang sudah tidak pantas untuk menerima bantuan itu, kembalikan. Karena memang kita tidak bisa sampai mengawasi sampai yang sekian itu. Begitu juga ada ASN juga di sana mendapatkan bantuan. Ya, tetapi dia merasa bahwa masih lebih banyak yang lain yang mendapatkan apa ini. Nah, saya mohon begini, dan juga pada aparatur kita yang ada di desa, di kelurahan, RT, RW, sudahlah. Kalau mereka ini memang pantas untuk dibantu, datalah. Ya, datalah. Mereka ajukan kepada kecamatan, nanti kecamatan, kabupaten, kota. Kalau memang nanti kabupaten, kota tidak mampu untuk memberikan bantuan, desa tidak memberikan bantuan, provinsi akan memberikan bantuan. Di luar bantuan-bantuan yang sudah bersifat reguler yang dilakukan oleh pemerintah, bahkan juga pemerintah provinsi sebelum adanya COVID ini, kan untuk yang penting. Pak Agus, sorry, bicara Dewan, selain pengawasan pastinya tentang masalah budgeting, masalah anggaran. Ya. Untuk provinsi sendiri gimana Pak Agus untuk pengalokasian untuk COVID? Karena banyak yang kemudian mempertanyakan bahwa pemerintah tidak cukup untuk mengcover masyarakat yang terdampak. Begini loh, kita itu kita sudah minta kepada Ketua Tim Anggaran, dalam hal ini Sekda, dan juga sudah kita diskusikan dengan Bu Gubernur. Dan itu sudah lama sebenarnya yang kita setujui dan kita sepakati, ya, karena berdasarkan Perpu nomor 1 tahun 2020 itu tidak perlu minta persetujuan Dewan juga, kan begitu. Tapi Bu Gubernur juga selalu berkoordinasi dengan kita. Kita sudah mengalokasikan 2,3 triliun lebih, hampir 2,4 triliun untuk penanganan COVID ini. Dan kalau memang merasa bahwa nanti 2,3 triliun ini masih ada kekurangan sebelum APBD kita bicarakan, ya enggak apa-apa, ya kita tambah lagi aja. Orang DPRD Provinsi Jawa Timur aja loh, kita sudah mengepras anggaran kita, ya, untuk anggaran kegiatan kita itu sampai 140 miliar. Saya kepras 140 miliar sejak bulan Maret yang lalu untuk kita refocusing itu. Yang tidak kita kepras itu hanya dari Pak juga kena itu, Pak Alwi kepras, juga. Dia kena kepras juga. Yang tidak kita refocusing pendanaan itu hanya dari Dinas Pendidikan. Tapi pasti dipastikan bahwa anggaran itu sebenarnya cukup ya untuk mengcover masyarakat terdampak COVID-19. Itu relatif, Mbak. Kita melihat sampai kapan COVID ini selesai. Ya, kan itu ya, sampai kapan. Kalau dengan yang ada sekarang hitungannya gimana? Kalau itu sampai pada bulan Juni cukup. Sampai bulan Juni. Tapi di atas bulan Juni, wah nanti kita mikir lagi. Baik, setidaknya kita tahu dulu ancang-ancangnya kita ini bertahannya sampai di mana, begitu ya. Sampai bulan Juni cukup lah kita. Tapi ya itu pun sudah kita ikat pinggang sama-sama. Pengencangan ikat pinggang. Baik, pemirsa, kita masih akan kembali lagi untuk Anda di segmen selanjutnya di Dialog Khusus Lawan COVID-19 bersama dengan DPRD Jatim. Baik, kembali dalam Dialog Khusus Lawan COVID-19 bersama DPRD Jatim. Waktu saya tidak banyak, tapi saya tampung lagi ya, curhatan yang mungkin masih senada dengan yang tadi. Assalamualaikum, Nana Komarul Huda, Madulegi Sukodadi, Lamongan. Saya kemarin hari Rabu melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa pembagian Ratki tidak sesuai dengan keadaan, karena ada yang punya mobil 2, yang punya mobil 2 dapat, punya sepeda motor 3 dapat, tapi yang rumahnya jelek tidak dapat. Kalau pemerintah kurang percaya, bisa saya tunjukkan buktinya. Masukan agar diadakan pendataan ulang, sebab setiap kali saya menguruskan katanya data lama. Terima kasih. Monggo, secara singkat kesimpulan dari Pak Alwi dari Dinsos. Ya betul, data yang ada itu adalah data tahun 2015. Ya. Wow, 2015. Data ini tidak bisa dirubah serta-merta setiap saat, ada siklusnya. Tetapi usulan perubahan dari kabupaten kota itu tetap diperlukan. Bayangkan kalau usulan perubahan pun juga tidak dilakukan, lalu mau jadi apa? Jadi usulan perubahan juga tetap, kalau itu yang di Kementerian Sosial itu kan ada Pusdatin ya, Pusat Data dan Informasi.
Jadi dengan cara seperti itu tahap demi tahap perubahan itu akan terjadi, gitu Oke. Jadi memang data kita sekarang ini data Baik. 2015. Data yang lama dan Jadi lagi-lagi sama-sama kita update data ini. baik, partisipasi masyarakat di tingkat terbawah ya, Ya, bersama dengan dari RT RW. kabupaten kota. Jadi saya paham lah betapa sibuknya sekarang teman-teman di kabupaten kota. Kita paham itu. Baik, Pak Alwi. Pak Gus, secara singkat dari sisi pengawasan kembali untuk bisa mengantisipasi, karena sepertinya kalau kita bicara Juni katakanlah tadi, itu masih berjalan sekian minggu lagi. Ya, Pak Des. Jadi begini, memang tidak ada satupun negara, ya tidak ada satupun ahli-ahli biologi yang bisa menduga kapan COVID ini selesai, kan begitu toh. Tapi dalam rangka untuk kita itu membantu, ya toh, menanggung beban ini, kita itu kan tidak bisa menanggung beban kita menghitung 2 tahun atau setahun, itu terlalu apa, dan kita juga nanti akan apa. Nah memang waktu kemarin itu karena pertama kali yang ditetapkan oleh Presiden, oleh pemerintah pusat, bahwa pandemi ini sampai tanggal 29 Mei kalau saya tidak salah. Kan betul. Itu ya. Awalnya itu 29 Mei. Kita belum dapat kabar lagi. Nah, kita menghitung kalau selesai tanggal 29 Mei harus ada jeda. Kan begitu. Jadi maka kita siapkanlah sampai bulan Juni. Kan itu kan. Nanti di bulan Juni ini selesai Mei masuk Juni itu ada recovery kan begitu toh. Terus kemudian nanti pada kondisi recovery ini kita masih bisa punya punya keleluasaan. Oleh karena itulah maka sebenarnya social safety net dan kemudian tentang kesehatannya itu yang kita tinggikan. Untuk recovery ekonomi dari revolusi kemarin itu memang lebih rendah. Dia itu hanya sekitar 400 miliaran saja kan seperti itu. Ini untuk apa? Untuk dana siaga kita lah dalam konteks sosial recovery net. Nah, untuk recovery ekonomi ini. Nah, inilah. Nah, jadi kita memang ya harus menghitung itu dan kita berharap kita berdoa bersama-sama, bekerja bersama-sama untuk memang harus selesai ini. Kalau tidak selesai, sekuat apapun pemerintah ini, itu nanti dia tidak akan mampu. Baik. Tidak akan mampu. Nah, agar bisa selesai, sebenarnya begini, sampean sakit dibawa ke rumah sakit, dirawat di rumah sakit, tidak ada obatnya. Jadi Mbak Agnes kena COVID-19, dirawat di rumah sakit. Mudah-mudahan enggak. Mudah-mudahan tidak, saya juga begitu kan. Yang paling di sana dikasih vitamin. Yeah. Kalau panas dikasih obat penurun panas. Kalau sesak di respirator. Kan cuma itu saja. Iya, toh. Tapi obat COVID-nya apa? Tidak ada. Kalau ada obat COVID-nya, itu pasti sudah selesai. Nah, sekarang supaya jangan sakit, disiplin. Supaya jangan sakit, disiplin. Sambil itu kita membenahi satu persatu terkait dengan data, kesadaran masyarakat untuk bisa berpartisipasi, dan juga pemerintah diminta untuk benar-benar bisa memberikan secara tepat sasaran pengawasan dari Dewan pastinya. Pak Alwi, terima kasih dari Dinsos. Pak Agus, terima kasih dari DPRD Jawa Timur. Tidak ada yang benar-benar siap sebenarnya menghadapi pandemi, tapi yang dibutuhkan adalah kesigapan kita bersama supaya bisa segera melewati pandemi ini. Semoga tetap sehat selalu sampai kita bisa melewati semuanya ini dengan selesai. Saya Agnes pamit, selamat malam, sampai jumpa.